Halo YouTube, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas berita yang lagi viral di Korea Selatan, yaitu tentang pekerja Indonesia atau ABK kapal. Perlu dicatat dan digarisbawahi, ABK Indonesia yang bekerja di kapal Cina. Ingat ya teman-teman, kapal Cina, bukan kapal Korea. Tapi kenapa bisa viral di Korea? Karena kapal itu sandar di kota Busan, Korea Selatan, dan beritanya jadi viral. Seperti apa beritanya? Kita simak video atau gambar sebagai berikut. Langsung saja, nggak pakai lama. Oh ya teman-teman, sebelum kita simak videonya, saya tegaskan sekali lagi, ini di kapal Cina loh ya, bukan di kapal Korea. Kenapa bisa viral di Korea? Karena apa? Karena kebetulan kapal Cina tersebut bersandar di kota Busan di Korea Selatan. Dan para ABK orang Indonesia itu meminta bantuan dan menyampaikan apa yang dialaminya ke orang-orang Korea atau pemerintah Korea. Dan dari situlah bisa diketahui bahwa ada kejadian tersebut, kejadian tidak mengenakan, kejadian sangat tragis di kapal tersebut. Dan akhirnya karena mereka berada di wilayah Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan akan membantu sesuai dengan hukum pekerja yang berlaku. Kita berdoa saja semoga keadilan bisa ditegakkan dan yang memperlakukan saudara setanah air kita itu bisa dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kita berdoa saja semoga arwah teman-teman kita yang telah gugur, yang telah meninggal, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang selayaknya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dan ini adalah berita yang sudah saya terima. Ini adalah seperti berikut: eksploitasi tenaga kerja Indonesia. Minta tolong untuk teman-teman yang bisa share berita ini biar berita ini blow up. Pertama, jadi ini diberitakan media Korea bahwa adanya eksploitasi tenaga kerja Indonesia. Mereka atau korban meminta media Korea, di mana itu adalah MBC, untuk menangani kasus ini. Salah satu rekan kerja mereka bernama Mas Ari meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke tengah laut. Selain Mas Ari masih ada 3 korban lainnya. Bisa dilihat di foto kedua dan ketiga proses pembuangan jasad korban. Langsung kita lihat saja ya. Ini adalah proses pembuangan jasad korban di tengah laut tanpa memberitahu keluarga korban dan tanpa
diperlakukan sebagai layaknya manusia. Bagaimana tidak bikin emosi, bagaimana tidak bikin darah tinggi, bagaimana tidak bikin darah kita menjadi mendidih dan pengen ngamuk dengan orang-orang Cina tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak memperlakukan kita selayak manusia, iya kan? Oke, mari kita lanjutkan. Kedua, mereka terlanjur menandatangani kontrak kerja yang isinya saya bersedia dikremasi di tempat kapal menyandar. Pas foto keempat, dokumen yang sudah ditandatangani oleh semua ABK. Kita lihat gambar keempat. Nah, ini dia. Halo, buat mas-mas semuanya, tolong ya kalau tanda tangani kontrak atau apapun, kalau kita tidak bisa mengartikan atau tidak bisa mengerti isi surat tersebut, tolong minta bantuan teman atau minta bantuan yang bisa atau yang lebih tahu tentang kontrak tersebut. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kejadian yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kalau sudah begini bagaimana? Ya kita harus meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan atau yang membuang jenazah teman-teman kita tersebut. Supaya apa? Supaya diadili dengan hukum pekerja yang berlaku. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ketiga, mereka bekerja 30 jam dengan waktu istirahat atau makan hanya 6 jam, dan mereka hanya minum air laut yang difilterasi. Pas foto ke-5 dan ke-6 adalah kesaksian korban. Kita lihat fotonya seperti apa. Ini adalah foto kesaksian korban dipaksa kerja 30 jam dan hanya 6 jam untuk makan dan minum air, dan airnya itu hanya air laut yang difiltrasi. Bayangkan rasanya kayak apa gitu loh. Ya toh, tidak manusiawi banget. Sedangkan di berita itu orang-orang Cina itu minum air mineral yang bersih. Kenapa pekerja Indonesia cuma dikasih minum air laut yang difiltrasi? Hebung, kita sama-sama manusia. Perlakukanlah kita selayaknya manusia. Kita juga bekerja. Kalau nggak ada kita, kerjaan kamu bakal berat, kerjaan kamu bakal susah. Ingat itu. Jangan mentang-mentang kamu yang punya kapal, jangan mentang-mentang kamu orang Cina. Bikin emosi saja. Oke, kita lanjutkan. Keempat, hanya menerima gaji $120 setelah 13 bulan bekerja. Kalau rupiah sekarang itu hanya 140.000 per bulan. Saya kurang paham, ini ada potongan dana proses pemberangkatan atau gimana, atau mungkin lewat itu ya, lewat PT atau mungkin lewat apa itu saya juga nggak tahu. Tapi beritanya seperti ini. Berita ini sama sekali belum diberitakan dimanapun di Indonesia. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana perasaan dan kondisi keluarga yang ditinggalkan sanak saudara untuk bekerja, ternyata harus meninggal dan tidak dimakamkan secara layak.
maksudnya secara layaknya manusia normal ya teman-teman. Saya di sini membacakan berita ini ikut terharu dan ikut sedih, ikut terbawa emosi. Karena apa? Karena kita sama-sama orang Indonesia. Kenapa foto ini juga bahasa Korea? Karena baru diberitakan di media Korea, media kita bungkam, media kita bungkam, bingung karena memberitakan orang-orang yang sedang viral itu lebih mementingkan secara materi. Jadi berita-berita yang susah seperti ini susah sampai kepada kita. Jangankan kita berharap untuk ditangani terlebih lanjut, disiarkan pun nggak ada ruang untuk ini. Yang sudah up berita ini Yeni Kim, YTC, Yeni Kim atau dan Jang Hansol, YTC Korea Romit. Dan perlu dicatat dan perlu digarisbawahi, kejadian ini adalah terjadi antara tenaga kerja Indonesia yang dengan pihak Cina. Pihak Cina ya guys, bukan Korea. Dimediakan di Korea karena kebetulan kapal ini sempat menepi di Busan. Seperti itu beritanya. Yang pertama adalah sebagai berikut. Setiap hari bekerja selama 18 jam. Kalau sakit dan meninggal, dibuang ke laut. Oke, dari sini hati kalian atau perasaan kalian tentu sakit, tentu terluka. Karena apa? Bayangkan, kita manusia sakit sampai meninggal langsung dibuang ke laut. Itu bukan kodrat kita. Kita manusia, kita bukan hewan, kita bukan binatang, dan kita bukan sampah yang bisa dibuang sembarangan ke laut. Jadi dari berita ini sudah bisa kita tangkap bahwa perlakuan orang-orang Cina itu sudah tidak benar dan melanggar undang-undang tenaga kerja. Bayangkan 18 jam bekerja, sisa 4 jam cuma buat istirahat. Apakah itu cukup? Enggak sama sekali. Itu badan kita rasanya capek banget pasti. Dan kalau meninggal atau mati, dikremasi secara sederhana dan dibuang ke laut. Sungguh tidak manusiawi sekali. Kita diperlakukan seperti binatang. Kita diperlakukan seperti sampah. Bagaimana hati ini tidak teriris-iris dan bagaimana tidak terluka mengetahui saudara kita sebangsa dan setanah air diperlakukan seperti itu oleh negara lain. Oke, kita lanjut berita yang berikutnya. Dan ini adalah gambar di mana saat jasad atau mayat teman-teman kita yang meninggal di kapal itu dikremasi ala kadarnya dan langsung dibuang ke laut gitu aja. Saya nggak tahu ya saat itu korban itu sakit apa dan keluarganya sudah dikabarin atau belum. Yang jelas begitu meninggal langsung dibuang ke laut. Sungguh mengenaskan, sungguh tidak manusiawi sama sekali. Dan ini masih gambar kelanjutan pembuangan jenazah ke laut itu. Bayangkan tubuh manusia dibuang ke laut begitu aja.
Miris enggak? Sakit enggak hati kita mendengar saudara kita yang diperlakukan seperti itu? Seharusnya kita bisa diperlakukan secara layak. Kita harus mematuhi hukum pekerja yang berlaku. Hei orang Cina, kenapa kamu memperlakukan kita seperti itu? Oke, dan kelanjutannya ini adalah kontrak kerja. Di sini tertulis dengan bahasa Indonesia surat pernyataan yang di garis kuning itu, dan yang besar ini adalah tulisan Korea. Kita langsung membacakan yang garis kuning di bawah ini aja. Saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Ini adalah surat kontrak kerja yang ditandatangani mereka sebelum kejadian ini, dan ditulis jelas dengan besar bahasa Korea. Kalau mati di kapal, akan dikremasikan di mana kapal akan menyandar, dan abu jenazah akan dikirimkan ke Indonesia. Seperti itulah mungkin artinya. Dan ini adalah keterangan dari sahabat kita bahwa mereka mengatakan bekerja selama 30 jam dan hanya 6 jam untuk makan dan minum air. Dan menurut berita yang saya terima, airnya itu bukan air mineral, bukan air bersih seperti yang kita minum, tapi melainkan air laut yang difiltrasi saja. Bayangkan rasanya kayak apa. Seenak-enaknya air laut, ya tetap ada asin-asinnya, dan itu tidak enak sama sekali. Sedangkan orang-orang Cina itu minum air mineral yang bersih dan sehat. Bagaimana mereka diperlakukan tidak adil seperti itu? Bukankah mereka bekerja sama dalam satu kapal? Tolong pihak yang berwenang, yang mengetahui berita ini, segera menindaklanjuti ketidakadilan atau kesewenang-wenangan yang teman-teman kita terima yang sedang bekerja di ABK kapal tersebut. Karena kapal itu menyandar di Korea Selatan, jadi beritanya itu semuanya ditulis dengan Hangul atau huruf Korea. Saya artikan teman-teman. Selama 13 bulan bekerja, menerima uang 140 ribuan. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.500.000 atau 1.600.000. Selama 13 bulan. Bayangin aja. Saya nggak tahu ini berangkatnya lewat PT atau lewat apa. Yang jelas beritanya di Korea seperti itu. Apabila ada kesalahan nanti bisa dibenarkan dengan sumber yang lebih bisa dipercaya. Oke, demikian video ini saya buat.
Apabila ada kata-kata yang tidak benar atau menyinggung perasaan kawan-kawan semuanya, ataupun ada kata-kata yang dalam pengertiannya salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.